Oke, selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Anda udah kasih kita setumpuk materi yang, wah, menarik banget ya soal Gunung Padang di Jawa Barat. Ya, ini topik yang selalu ramai dibahas kan? Betul, tempat ini tuh penuh teka-teki ya. Di satu sisi, ini kan resmi diakui sebagai situs punden berundak megalitikum terbesar se-Asia Tenggara, warisan budaya nasional kita. Penting banget statusnya itu, udah diakui. Tapi, nah ini dia, di sisi lain muncul klaim yang, wah, jauh lebih sensasional. Katanya ini piramida, buatan manusia, usianya puluhan ribu tahun, bisa nulis ulang sejarah peradaban, katanya. Klaim yang luar biasa memang. Nah, misi kita hari ini, kita coba bongkar deh, lapisan-lapisan fakta sama kontroversinya. Oke, mari kita bedah ini ya. Siap. Yang menarik kan memang gimana satu lokasi bisa melahirkan dua narasi yang beda banget gini. Kontras sekali. Iya kan, jadi gimana pandangan yang katakanlah lebih diterima komunitas ilmiah saat ini? Ya, kalau konsensus ilmiahnya sih melihat Gunung Padang itu sebagai struktur pemujaan leluhur. Dibangunnya di atas bukit vulkanik alami. Jadi bukitnya udah ada duluan ya? Betul. Konstruksinya, perkiraannya itu sekitar abad ke-2 sampai ke-5 Masehi lah. Dan itu pakai formasi batuan kolom alami. Sering disebut kekar kolom ya. Oh, yang bentuknya kayak tiang-tiang batu itu? Iya, yang heksagonal gitu. Ya. Itu memang terbentuk secara geologis waktu lava mendingin terus retak. Jadi ini bagian dari arsitektur asli Nusantara sebetulnya, bukan hal aneh. Oke, itu pandangan arkeologi arus utamanya ya. Tapi terus muncul klaim yang usianya jauh lebih tua ini. Nah, di sini nih jadi sangat menarik, seperti Benar. yang Anda tunjukkan di sumber-sumber itu. Benar. Ada tim riset, mereka pakai metode geofisika. Geofisika tuh kayak USG bumi gitu ya, pakai radar penembus tanah. Mirip gitu, iya. Ditambah lagi mereka ngebor inti buat lihat lapisan di bawahnya. Nah, mereka klaim nemu struktur berlapis yang kompleks, terkubur di bawah situs yang kelihatan sekarang. Wow, terkubur. Iya, mereka mengusulkan ada beberapa unit konstruksi gitu, di kedalaman yang beda-beda. Dan klaim paling hebohnya itu ya dari penanggalan karbon. Nah, ini dia. Penanggalan karbon dari apa? Dari sampel tanah organik yang diambil dari lapisan terdalam. Hasilnya itu nunjukin usia sampai 27.000 tahun. 27.000 tahun. Gila! Iya, kalau ini beneran usia konstruksi manusia, ya ini jadi bangunan tertua di dunia. Dari puncak zaman es. Makanya langsung heboh kan di seluruh dunia. Wow, tapi dari sumber yang Anda kasih juga kritik ilmiahnya juga nggak main-main ya, tajam banget kelihatannya. Sangat tajam. Dan kritiknya itu mendasar banget. Fokus utamanya ya soal penanggalan itu tadi. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, mereka kan menentukan usia tanah organik di dalam lapisan itu. Masalahnya, itu nggak otomatis berarti usia aktivitas manusia atau usia bangunannya. Ah, oke. Jadi tanahnya memang tua, tapi belum tentu dibangun manusia saat itu. Tepat. Analogi yang sering dipakai kritikus kayaknya Anda juga nemu di sumbernya ya. Itu kayak gali tanah di bawah Menara Eiffel. Terus nemu tanah usia 20.000 tahun. Terus bilang Menara Eiffelnya umur 20.000 tahun. Ya nggak nyambung dong. Nah, itu dia analoginya. Jadi, intinya, mereka memang nemu tanah tua. Tapi belum ada bukti kuat, artefak misalnya, atau bekas pengerjaan batu yang jelas dari zaman es di lapisan dalam itu. Jadi belum ada smoking gun-nya gitu ya, bukti aktivitas manusianya. Belum ada yang meyakinkan komunitas arkeologi secara luas. Tanpa itu, ya kita cuma punya tanah tua di bawah tumpukan batu yang lebih muda. Ditambah lagi, banyak geolog bilang, fitur-fitur yang diinterpretasi sebagai ruangan atau semen purba itu Iya. bisa jadi cuma hasil pelapukan alami batuan vulkanik biasa aja di bukit itu. Proses geologi normal. Oke. Dan puncaknya, ini yang penting juga ya, makalah ilmiah tim riset itu kan akhirnya dicabut sama jurnalnya. Betul sekali. Jurnal Archaeological Prospection pada Maret 2024. Mereka bilang ada kesalahan ilmiah mayor. Terutama soal metode penanggalan tanah itu ya, yang dianggap nggak valid buat buktiin usia aktivitas manusia. Ya, intinya di situ. Pencabutan ini langkah penting sih. Nunjukin sains itu ada mekanisme koreksi dirinya sendiri. Walau kadang perlu waktu ya. Di debat ilmiah aja kan, masih rame aja gitu kesannya. Nah, itu dia. Penolakan ilmiah ini nggak serta-merta bikin daya tariknya hilang. Ada dimensi lain yang bikin dia tetap hidup dan ya kompleks. Kenapa gitu ya? Sumber Anda nyebut soal budaya dan politik juga nih. Betul.
Secara budaya, buat masyarakat sekitar dan banyak kelompok lain, Gunung Padang itu bukan cuma tumpukan batu. Ini tempat keramat. Gunung yang hidup gitu ya? Ya, ada legenda lokalnya, kayak soal Prabu Siliwangi yang mau bangun istana semalam. Sampai sekarang pun masih jadi tempat ziarah. Oh ya, siapa aja yang ke sana? Macam-macam. Ada penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, ada juga Muslim yang melakukan ritual tertentu, bahkan umat Hindu dari Bali juga kadang ke sana. Jadi ada lapisan makna spiritual yang dalam banget. Wah, menarik ya. Terus soal politiknya gimana? Sempet rame kan? Iya, sempat beranyak. Di era pemerintahan sebelumnya, klaim piramida ini kan dapat dukungan kuat dari negara. Dijadiin bagian narasi buat bangkitin kebanggaan nasional soal keagungan masa lalu. Oh, jadi ada agenda nasionalisme juga di baliknya ya? Bisa dibilang begitu. Terus narasi ini juga nyambung sama figur media global kayak Graham Hancock. Dia kan sering ngomongin soal peradaban hilang, pengetahuan kuno yang ditekan. Iya, saya tahu. Serialnya cukup populer kan? Nah, dia ikut mengangkat Gunung Padang ini. Jadi kombinasi antara klaim sensasional, dukungan politik sesat, sama amplifikasi media global ini bikin publik jadi makin tertarik. Jadi rumit ya, ada sains, ada mitos, ada politik, ada media, semua campur aduk di satu tempat. Persis. Makanya Gunung Padang ini jadi fenomena yang begitu memikat dan ya terus jadi bahan omongan. Oke, jadi setelah kita dalemi semua materi ini, kesimpulannya gimana nih? Anda sekarang berhadapan dengan dua wajah Gunung Padang, ya? Bisa dibilang gitu. Satu sisi, kita punya situs suci leluhur, punden berundak megalitikum yang penting banget buat sejarah arsitektur dan spiritualitas Indonesia. Ini udah jelas nilainya. Dan sisi lainnya? Sisi lainnya ya, narasi kontroversial soal piramida zaman es, yang sempat bikin heboh dunia arkeologi, tapi bukti ilmiah terkini, termasuk pencabutan publikasi itu tadi, ya secara kuat menolak klaim itu. Jadi fokusnya kembali ke identitas megalitikumnya yang memang udah luar biasa itu ya? Seharusnya begitu, dari kacamata ilmiah saat ini. Tapi kisah Gunung Padang ini tetap ninggalin sesuatu yang menarik buat direnungkan sih. Apa tuh? Ini jadi studi kasus yang bagus banget ya. Gimana sains, mitos lokal, pencarian identitas nasional, terus narasi pseudosains global itu bisa saling terkait, kadang malah bentrok, dalam usaha kita memahami masa lalu. Dan ini memunculkan pertanyaan penting buat kita semua ya? Betul. Pertanyaan penutup buat Anda renungkan nih. Kenapa ya narasi soal peradaban kuno yang hilang, yang katanya maju banget tapi bukti ilmiahnya lemah, atau bahkan udah dibantah, itu kok bisa kuat banget mencengkeram imajinasi kita? Baik itu di konteks lokal kayak Gunung Padang, atau di panggung dunia. Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam cerita-cerita semacam itu? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.